Sampai nak sinau bapak kok, tapi sampai nak janut pulau, tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirannya itu digo keramik, digo alat wudu, digo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus buat acara makan-makan itu untuk 2 juta. Pernah nggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Nggak tahu. Padahal yang bapak Kof itu niatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang amal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul man dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisahnya ada tamu saya, wong sugih, kebetulan dia waras, uteknya waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu selama. Nah ini kisahnya, Gus di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah wong sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok kon jawab jujur apa basa-basi perkara tamu? Jujur Gus. Oh tak wamu. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu CMTA, CPKS, C Wahabi disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Krungu mubalek NU MTA nyumbang juga. Krungu mubalek MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA yo nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh. Kiri rukin lah nyumbang. Sebut yatim itu tetap nyumbang. Mati natos lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sehat. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham? Loh saya ini jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian gue pengajian untuk dia, wah 15 juta mengotot. Tapi nak gue cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu beda, apa ormas. Bahkan si biasanya medit lah disebut yatim itu. Oh nyumbang. Harus kan mau waras disebut yatim. Pemenang sing dibu ayo kan malah. Itu cara nah itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan imam Habib Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, nggak boleh doa. Di sini aku janggal sampai tua. Padahal kalau dia Rois Mu'in, barang sesuai orang janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter Suge, nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu digo tahlil. Singkat cerita ngamal nang masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng lho. Lho karena tidak sesuai bayangan ini. Saiki misalnya dia wong Wahabi, nyumbang masjid bayangannya ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah, naudzubillah, nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah, ku masjidku. Sehingga karena tadi
Betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en itu kalau rodok rapati cocok, tapi kalau hormat sekarang mu'en kurang. Nak Syafi'i, Maliki, Hanafi kan mirip-mirip lah. Contohnya ojo iku, maksudnya contohnya ojo iku. Kayak contohku yang terakhir mau itu rodok. Ya rodok pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean, misalnya sama nusuke. Dokter ini suke. Masuk Gus keliru ngapal. Sampai saking keliru ngamal baru kayak itu pulau. Munggo semua. Lo jadi duit yang sama tak sumbang lo jiran. Mau gue kakek syarat aku mereka ini kok. Suatu saat mazhab tuh itu aku getun menang. Ngamal kok getun. Lu tapi si corong sing gitu mazhab getun. Sampai berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil. Ikhlas tak? Nggak jawab ya, gak usah jujur. Atau sebaliknya, sampai berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Baru itu dikelola takmir, sekarang tahlil. Ya Allah, dari sarang bid'ah. Wakullah bid'ah tindolalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul wakif atau nasul wakif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah di pidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus di pidatoni wong sing terkenal selawat tertentu gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten iku terus dipidato ya beda-beda mesti tak kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takok iku wis mama. Tapi kadung kula lakon. Wes wong suka ijo gitu, tak ijo. Nangis kan? Kok mulah ijo iki. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep terus nek pengajian tetep pengajian tak bayar dhuwit gede kok waras. Berangkat pun setengah lho. Maksudnya wis mamang deh. Ala ora. Enggak takok kiye-kiye dijawab hal. Sadate ngono ora. Tapi dekne cek mamang. Jawabe basa-basi tak tenang. Nek kula cangkem elek aja tak. Jujur. Kowe takok basa-basi opo tenang. Jawab. Obat alhamdulillah obat. Ini penting kalau aturno karena kita harus terlatih dengan hukum. Kalimatul wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Nah, makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid nggak boleh, untuk musola itu nggak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak bapak. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunat, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong dola ali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula pe tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya. Wakif itu punya posisi penting loh dalam bapak. Dan tadi sampai dikatakan napa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid kemudian dia ngomong gini Kiai aku untuk kemaslahatan masjid. Wah itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyamoni kiai. Maslahati bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai-kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih dia terserah. Mergo dene wedi. Wedi mengikat. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno kan, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan.
daerah tertinggal kalau tuh kono pesolatan atau kono akidatul awam kerdusan tak bagi nang desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku Gus. Rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku ro pakanan wis sirahku ngeluh. Dhuwit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis tak amal lo ikhlas kok keberatan. Menawa kali ada sampai harus senang mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku kitab terus ngeluh. Ora iso maca. Iki walian iki dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Iwale kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ono duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada yang diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang lalu. Itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah yang itu. Itu di saldo itu 700 juta, saldo itu 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya, boleh nggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal, karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya, karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah, itu perbandingannya nganggur sama si pakai. Meskipun ada nas, ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan betul. Paham ya? Sementara saking banyaknya saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang betul. Nah, kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama. Mana nak 700 juta ditabung nang bank, duit dikelola terus rada di masjid.